Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah dan Bapa kita yang teramat sangat baik, tidak pernah lekang oleh panas atau musim apapun. Kasih setianya, kebaikan, kemurahannya tetap nyata bagi kita. Haleluya, kita menyatakan bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sungguh sangat baik. Dari semula Dia telah tetapkan segala rancangan-rancangan yang indah dalam setiap hidup kita. Haleluya.
dalam hidupku. Semua sudah aman, kau jadikan hidupku berarti. Ya berkenan daripadamu Tuhan, akan Engkau kami beribadah kepadamu. Oh haleluya, baik kami secara onsite maupun secara live streaming, dalam nama Yesus Engkau yang menghalangi berkat ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan semua darah Yesus yang berkuasa menyelimuti kami, sehingga kemerdekaan dalam beribadah itu nyata bagi kami, sehingga benar-benar milik bagian kami ada kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bersama-Mu Tuhan. Kami akan menyatakan pernyataan iman kami lewat pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jesus. Haleluya. Kata membantu kami Tuhan. Oh Tuhan, perlindungan yang teguh bagi kami, benteng kami, pembela kami. Haleluya. Oh glory. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak aku ragu. Amin. Amin hidupku, yes amin. Bersama aku dan kau, terbelang yes aku takut. Amin. Kau pada di dalam hidupku.
Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, walau badanku lemah di dalam hidupku ini, oh, merangkakkan Tuhan, mengangkat Tuhan, walau badanku lemah di dalam hidupku ini, oh, kami percaya Tuhan. Mari kita mau katakan, di dalam hidupku ini. Harus seperti ini, saudara. Sebagaimana kita memuji Tuhan yang luar biasa, demikian di saat di rumah pun kepercayaan kita tidak goyah. Kesulitan yang kita hadapi memang tidak bisa dipungkiri, tapi kita percaya janji firman Tuhan iya dan amin. Tidak ada kata tidak bila kita sudah melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang akan bawa terbang tinggi, dia akan bawa terbang tinggi.
Masuk di dalam doa firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya saat Engkau bertata di atas pujian kami Tuhan, maka ada kuasa mujizat terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Terlebih kami mau menyiapkan hati kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Tuhan, saat Engkau berfirman di dalam kehidupan kami Tuhan, maka setiap pergumulan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan sebentar disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu boleh menjadi satu jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya Kau jadikan setiap tanah-tanah kami menjadi tanah-tanah yang baik di hadapan-Mu Tuhan, yang siap untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar pengurapan-Mu nyata atas kehidupan hamba-Mu, dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan, dan setiap perkataan firman yang keluar dari mulutnya, biar itu semuanya murni daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu Tuhan, saat kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, ada kuasa-kuasa yang mencoba mengambil kebenaran firman-Mu. Itulah kuasa si jahat, itulah kuasa si iblis. Itu sebabnya kami mau satukan hati kami mau usir, kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Roh Kudus yang bertata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan buat semua kita yang hadir, baik yang onsite maupun yang ikut live streaming. Saudara, mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Saya ulang, 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan dan dengar firman Tuhan baik-baik. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Elyakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup,
sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Saudara, kita tahu bahwa waktu itu kerajaan Israel yang dipimpin oleh Hizkia dikepung oleh Sanherib. Dengar baik saudara, begitu tentara yang banyak. Dan Sanherib ini mengirim utusan juru minuman dan menyampaikan kata-kata yang mencela Tuhan, yang menjelekkan Raja Hizkia, yang menjelekkan rakyat dan semuanya. Bahkan saudara, keadaan itu tidak sekedar cuma lisan. Waktu itu juru minuman mengucapkannya dengan lisan. Tapi kemudian persoalan itu menjadi meningkat sampai ditulis surat resmi, saudara ya. Itulah yang membuat Hizkia berdoa kepada Tuhan. Tapi ini kali pertama waktu mendengar lisan, dia berdoa kepada Tuhan, dia berkabung dan meminta doa kepada Yesaya hambanya. Saudara ya, hamba Tuhan Yesaya. Nah, omongan Hizkia ini sopan, saudara ya. Kalau kita lihat di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah hidup, di tengah-tengah sungguh satu keadaan yang sangat sulit banget, sukar banget. Dan Hizkia tidak ngomel-ngomel, tidak bersungut-sungut. Kita tahu bahwa Hizkia ini orang Israel. Dan ciri orang Israel yang dipimpin oleh Musa, hampir semua orang Israel, 600.000 orang, cuma 2 orang saja yang masuk Kanaan. 600.000 orang kurang lebih, saudara ya. Itu mereka selalu bersungut-sungut, sampai Tuhan bilang ini tipikal dari orang Israel ini, keturunannya terus sampai bersungut-sungut. Bahkan dalam satu kitab Ulangan Tuhan ungkapkan bahwa aku lihat bahwa orang Israel ini degil hatinya, kedepannya itu degil hatinya. Hizkia ini orang Israel, tapi Hizkia ini adalah orang Israel yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara ya. Biarpun tipikal dari nenek moyangnya itu suka sungut-sungut, ngomel-ngomel, lalu kemudian ngomel sama Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan, dan bersungut-sungut sama hambanya. Kalau Hizkia enggak, perkataannya sopan. Tolong sampaikan kepada Yesaya, tolong bawa kami dalam doa. Perkataannya pun begini, memang kami percaya ini sudah waktunya melahirkan anak, tetapi tidak ada kemampuan untuk melahirkan. Jadi ungkapan pertolongan Tuhan itu seperti anak yang dilahirkan. Pertolongan Tuhan, hasil dari pertolongan Tuhan itu seperti anak yang dilahirkan, tapi tidak mampu, tenaganya sudah habis. Ini sopan sekali, saudara ya. Akhirnya memang Tuhan jawab lewat Nabi Yesaya dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca 2 Raja-Raja 19 ayat 6 sampai 7. Yuk dibaca, perhatikan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, Ya, saudara ya. beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu. Beginilah kamu katakan kepada Hizkia Tuhanmu. Terus, Beginilah firman Tuhan. beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap Jangan perkataan kau takut terhadap perkataan yang didengar, saudara. yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Perhatikan. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, Ya. sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Terus, Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya nah, sendiri. saudara ya. Jadi Tuhan sudah menyatakan ini firman-Nya, bahwa nggak usah takut kepada apa yang disampaikan oleh budak-budak dari Sanherib. Nggak usah takut, karena aku membuat satu keajaiban, satu pertolongan kepada Israel. Begitu sederhana sebenarnya. Aku akan menyuruh suatu roh masuk dan dia pulang ke negerinya, kemudian dia mati di sana. Tapi dalam kenyataannya nggak ada hasil. Ini pada saat firman disampaikan pertama ya. Mungkin Hizkia sudah lega hatinya. Nah, sebentar lagi kita dengar Sanherib dia pulang dan mati, kemudian bubarlah tuh rakyat. Saudara ya, ini pemikiran dari Hizkia, pemikiran dari tua-tua, pemikiran dari semua orang yang tadi diutus sama Hizkia. Oh, lega sudah. Tapi enggak, saudara. Semakin memuncak. Bahkan kalau tadi disebutnya lisan, ini ditulis, saudara. Makanya ada pengaduan yang kedua.
Tapi kita lihat dulu, kenapa kok ini gak ada hasil? Kenapa kok sepertinya bukan menjadi pertolongan, tetapi ancaman semakin meningkat. Problem masalah hidup semakin hebat terjadi. Padahal sudah ada firman loh. Padahal sudah ada firman, tapi tidak begitu, saudara. Tidak sesuai dengan kenyataan dari firman. Saudara, kenapa ini? Nah, kita lihat dulu, saudara. Kita lihat dulu kenapa ini Hizkia kok ngalami kayak begini. Kita lihat bagaimana yang namanya Hizkia. Ini perilaku dari seorang yang bernama Hizkia, Raja Hizkia. Ini luar biasa sebenarnya. Kita baca 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 7. Ini perhatikannya 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 7. Kita lihat dulu, inilah awal-awal kenapa masalah itu timbul. Ini ada sebuah awal. Ya, dibaca 2 Raja-Raja 18 ya. 3. Ya. Dia melakukan apa yang benar di mata Hizkia Tuhan. itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terus Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak tepat leluhurnya. seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Terus kan? Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan Ya. dan yang meremukkan tubuh-tubuh Perhatikan, segala yang berkaitan dengan pengorbanan, segala yang berkaitan dengan berhala atau bahasa Inggris idol, yang ada rupa itu dihancurkan semua sama Hizkia. Karena bukan itu Tuhan. Itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan Israel. Yang di Gunung Sinai, dan itu yang dipegang sama orang Israel, bahwa pada saat di Gunung Sinai, saudara, Tuhan tidak menampilkan rupa. Tuhan hanya menampilkan suara. Nah, saudara ya. Jadi kalau idol itu ada rupa, entah rupa binatang, entah rupa manusia, entah rupa apa, dimuat sama banyak Israel juga, orang-orang Israel juga. Jadi mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan yang menyampaikan suara, memperdengarkan suara. Mereka terpengaruh dengan penampilan, akhirnya membuat bukit pengorbanan. Dan satu lagi yang dibuat sama mereka. Terus? dan yang menebang tiang-tiang berhala, Ya. dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat. Ya, salah satunya juga ular tembaga, saudara ya. Itu bentuk ular, saudara. Yang dibuat ular tembaga yang kemudian disebut sama Israel Nehustan. Terus kan? Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Perhatikan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Ia Israel. percaya kepada Tuhan Allah Israel yang tidak menampilkan rupa. Saudara ya, tidak menampilkan rupa, hanya suara. Jadi ia percaya kepada suara. Dan saudara, ini adalah satu perilaku domba. Domba itu tidak mengandalkan matanya untuk melihat sebuah penampilan, tapi mengandalkan telinganya, mendengarkan pendengarannya, lebih tepatnya mengandalkan pendengarannya untuk mendengar suara Tuhan seperti kita. Jadi siapapun yang tampil sebagai penyampai firman, pengkhotbah, itu kita nggak perlu lihat sikapnya gini, sikapnya gitu, terlalu ini, terlalu begitu, saudara ya. Yang penting firman yang disampaikan itu. Banyak gereja-gereja selalu mengutamakan penampilan, saudara. Gedung yang bagus dan lain sebagainya. Tapi lupa pada firmannya. Menikmati gedung bagus, datang firman, dicuekin. Lebih sukanya kepada fasilitas. Nah, ini gereja-gereja, saudara ya. Tidak lagi menjadi domba sejati Tuhan. Keadaan Hizkia ini tidak begitu, saudara. Dia percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Dia percaya kepada Allah yang adalah suara. Nah, suara itu pernah menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Saudara ya, kadang-kadang orang kemudian terpengaruh dengan hal-hal yang kelihatan, ya, hal-hal yang merupakan hanya sarana sebenarnya. Bukan itu sebenarnya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Hizkia ini percaya kepada Tuhan. Dan demi percayanya kepada Tuhan, dia buktikan bahwa yang namanya idol, yang namanya semua berhala-berhala, tugu-tugu berhala dihancurkan. Termasuk berhala yang berbentuk ular. Semua berhala itu ada bentuk, rupa, entah binatang, entah manusia, entah apa saja. Terus perhatikan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda. Ya. Baik ya sesudah
dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama. Tidak ada seperti lagi dia. yang sama seperti dia, luar biasa percayanya kepada Tuhan. Terus Ia berpaut kepada Tuhan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti tidak dia, menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. perhatikan, Maka Tuhan maka menyertai Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi. kemanapun berperang. juga ia pergi berperang, Ia beruntung. ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk Iya, kepadanya. saudara ya. Ini luar biasa. Ia luar biasa percaya kepada Tuhan. Dan kemudian Hizkia berontak kepada Asyur. Memang sebelum Raja Hizkia ada raja-raja baik dari Israel maupun Yehuda. Ini Hizkia ini Raja Yehuda. Raja Israel dan Raja Yehuda. Raja Israel khususnya dijajah oleh Asyur. Asyur saat itu menjadi negara adidaya. Raja Asyur menjadi negara adidaya di zaman itu, negara yang menguasai dunia. Saudara perhatikan, Israel bahkan sudah dibuang, sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan. Nah, Yehuda ini kena, saudara ya. Bahkan Raja Asyur bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Ini hebat banget, saudara ya. Jadi Hizkia sebelumnya raja sebelumnya itu takluk sama Asyur. Begitu dipegang oleh Hizkia, Hizkia berontak sama Asyur. Nah, saudara ya, lakukan pemberontakan. Saya tidak tahu entah berapa lama. Jadi Asyur, begitu dia berontak sama Asyur, maka Asyur menjadi marah lewat kepemimpinan Sanherib, saudara. Dikumpulkanlah begitu banyak tentara. Ini bangsa-bangsa sudah kalah sama Asyur. Dan kemudian mengepung Yehuda. Kelihatannya ya setiap kita punya kelemahan, saudara ya. Setiap orang, siapapun dia, tokoh-tokoh iman, bahkan ada ciri-ciri kelemahan yang dimunculkan, saudara. Termasuk Hizkia ini. Hizkia yang sudah menunjukkan dan entah berapa lama dia terus stabil untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Israel itu Tuhan yang tidak menampilkan rupa, tetapi Tuhan yang menunjukkan hanya suara saja. Ya, kita lihat untuk hal ini. Untuk hal ini kita lihat, karena penting untuk kita artinya memahami hal ini, saudara. Bahwa Tuhan itu, dia mengandalkan atau menampilkan suara. Jangan tertipu dengan idol, rupa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang kelihatan. Ulangan 4, kita baca ayat 12. Kemudian 15-19, Ulangan 4 ayat 12. Ini perhatikan baik-baik. Inilah Allah Israel. Dia menunjukkan suara. Jadi waktu dia bersuara, dia punya rupa, dia punya wajah. Tetapi dia tidak menunjukkan rupa dan wajah. Tidak menunjukkan yang kemudian nanti diidolkan, diberhalakan. Tidak, saudara ya. Jadi suara saja. Yuk dibaca Ulangan 4 ayat 12. Ulangan 4. Ayat 12 dimulai. Nanti lompat-lompat ya. Berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Ya. Suara kata-kata kamu dengar. Suara kata-kata kamu dengar. Nah, ini nanti kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, saudara 10, maka domba-domba itu mendengar suara gembala. Dan domba-domba itu tahu gembalanya siapa. Dan bagaimana dia tahu membedakan gembala dengan orang asing, dengan orang yang menyerupai gembala, segala macam, bukan dilihat dari wajah, tapi didengar dari suara. Nah, domba itu bisa membedakan suara asing dan suara asli gembala, saudara ya. Saudara diperhatikan baik-baik, karena ini merupakan satu penampilan Tuhan. Tuhan itu tampil dengan suara. Terus, ayat 15, ayat 15. Ayat 15. Ya. Hati-hatilah sekali. Hati-hatilah sekali. Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa. Kamu tidak melihat suatu rupa. Pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Itu tujuannya supaya kita tidak melihat, supaya perjalanan hidup kita itu tidak bergantung dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita dengar. Itulah suara Tuhan. Saya ulang nih ya, tujuan Tuhan menampilkan demikian supaya umat Tuhan sejati, supaya orang Kristen sejati, makanya kita diumpamakan sebagai domba, tidak binatang yang lain, saudara. Supaya orang Kristen sejati
itu hidupnya tidak bergantung dari apa yang dilihat, tidak dipengaruhi dari apa yang dilihat, tetapi apa yang didengar oleh Tuhan. Jadi Tuhan menyampaikan suara lewat hamba-hambanya. Khotbah ini adalah suara Tuhan. Saudara ya, jadi dengar baik, ini yang Tuhan mau. Itulah domba-domba sejati. Jadi mengandalkan dia hanya dipengaruhi oleh apa suara Tuhan. Ya, terus dibaca. Supaya jangan kamu berlaku busuk Ya. dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Patung itu ada rupa, saudara. Nanti entah rupanya ada wajah gendut kah, jenggotan kah, ada tanduk kah, ada kepala ikan kah seperti Dagon gitu ya. Ada perempuan kah yang cantik, ada yang laki-laki ganteng kah, dengan mahkota kah, itu semua rupa. Yang Nehustan ada ular, bentuk ular. Jadi jangan sedikit pun dipengaruhi oleh yang terlihat. Nah, itu berhala-berhala. Ya, kemudian kalau dalam perjanjian baru, berhala itu mengikuti zaman, saudara. Menjadi ilah modern. Nah, ilah modern itu tidak lagi patung, tidak lagi segala macam bentuk yang macam-macam, saudara ya. Tapi bentuknya menjadi uang. Nah, ya kan? Ya, kalau ini sudah halus. Berhalanya berhala yang halus. Tapi betul, yang namanya berhala itu diandalkan. Semua orang akhirnya mengandalkan, akhirnya solusinya kepada kalau ada duit. Nah, sorry. Kalau ada duit semua selesai masalah. Kalau ada duit semua selesai. Nah, itu duit jadinya. Hamba uang jadinya. Ya, bentuknya sudah tidak patung, bentuknya cuma lembaran, saudara. Atau bentuknya cuma angka-angka di dalam namanya ini uang digital, saudara ya. Angka-angka semua, entah di ATM segala macam, asal ada angka nolnya banyak di belakang begitu. Tenang, hidupnya tenang. Nah, ini, saudara ya. Jadi yang diandalkan itu apa? Yang diandalkan itu cuma mata yang dilihat. Ya, saudara perhatikan segala hal yang terlihat. Nah, tadi Hizkia dia percaya kepada Tuhan. Tuhan Israel itu menunjukkan hanya suara saja. Tapi pada saat dia berontak, nih kalau dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan membuat dia menang, akhirnya dia klimaksnya dia berontak pada Asyur. Itu klimaks dari katakanlah kegiatan yang luar biasa. Dia akan menyatakan kepada rakyatnya, mari kita berontak kepada Asyur. Tapi entah kenapa, saudara, Asyur kemudian ngepung lah, namanya dunia, saudara ya, berontak jadi kepung sama Asyur. Dengan pimpinan Sanherib, dengan tentara yang begitu banyak. Di situ Hizkia takut. Ya, jujur memang, jujur. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang ya, kita punya kelemahan. Karena apa yang kita lihat nih ya, secara real, itu mempengaruhi kadang-kadang iman kita. Harusnya nggak boleh gitu. Tapi yang ini Hizkia nih, kita bicara mengenai Hizkia. Ya, kita juga kena kadang-kadang ya. Yang kelihatannya kita nggak ada duit. Yang kelihatannya ada masalah di depan kita. Bukan semakin masalah itu semakin ringan, tapi semakin berat. Nih, Hizkia ini semakin lama semakin diancam. Tadi kali pertama dia masuk ke rumah Tuhan, firman Tuhan disampaikan, tidak ada realnya, saudara. Hizkia jadi takut. Inilah ketakutan Hizkia itu, saudara. Ini karena awalnya memang sampai akhirnya memuncak masalah itu karena Hizkia juga dari ketakutannya dia punya kesalahan. 2 Raja-Raja 18 ayat 14 sampai 16 ya. Ini yang merupakan kesalahan yang dia buat itu karena diawali dengan akhirnya dia terpengaruh dengan apa yang dilihat di mata kepalanya, tentara banyak. Dan dia ketakutan yang luar biasa. Yuk, dibaca 2 Raja 18 ayat 14 sampai 16. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-14. Hizkia Ya, 2 Raja-Raja 18 ayat 14 sampai 16. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa. Loh, berbuat dosa sama Raja Asyur.
Nah, ini saudara ya. Berbuat dosa itu kepada Tuhan. Jadi dia takut sama Raja Asyur. Undurlah daripadaku. Wah, ini nih. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Wah, undur. Apa yang kau bebankan akan kupikul. Jadi Hizkia ini kembali kepada orang yang kemudian takluk lagi dong sama Raja Asyur. Ya, kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Ayat 15. Ayat 15. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan. Pertama yang dikorek sama Hizkia, perak yang terdapat di rumah Tuhan. Baru kemudian, dan dalam perbendaharaan istana raja. iya, yang pertama itu yang dikorbankan itu yang di rumah Tuhan. Sisanya istana raja. Ah, ini jadi tindakan bodoh, saudara ya. Saya nggak tahu kenapa alasan Hizkia kok sampai bertindak begitu. Ya ini keadaannya. Kadang-kadang kalau kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat, masalah-masalah hidup terjadi dan belum ditolong seperti itu, semakin berat, lalu kita bertindak bodoh. Di samping kita sudah tidak percaya kepada Tuhan lagi, kemudian kita bertindak bodoh, saudara. Kayak Hizkia ini jadi bertindak bodoh. Perak di rumah Tuhan itu yang diambil duluan. Baru sisanya istana raja. Terus ayat yang ke-16. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia. iya, Hizkia itu waktu pas lagi beruntung dan dapat berkat, sudah dia lapisin itu. Pintu-pintu dilapisin dengan emas. Dikerat lagi sama dia. Ini di rumah Tuhan semua ini. Dibawa. Saya tidak tahu ya, karena Alkitab tidak menyebut apa habis tuh emas di istana raja. Harusnya kompromilah sama rakyat, ayolah. Tapi semua itu juga karena ketakutan yang luar biasa, saudara. Iman Hizkia merosot karena dipengaruhi oleh apa yang kelihatan. Saudara ya, ya itulah masalahnya. Karena dia melihat tentara besar, maka dia ketakutan, saudara. Dia berontak, kok Tuhan gak campur tangan, gak bela, kayak mati, kayak itu, kayak gimana, kayak dia takut, kayak dan lain sebagainya. Enggak, malah kekuatan pasukan dari orang dunia, kekuatan masalah lebih hebat lagi. Akhirnya takutlah Hizkia. Ya makanya ya ada ayat jangan takut, jangan khawatir. Ya memang kita akui jujur, siapapun semua orang juga ngalami itu. Tapi di sini Tuhan memang melihat itu semua, dan langkah awal dari Hizkia pada saat dia datang ke rumah Tuhan mengadukan semuanya, biarpun firman datang, maka sepertinya tidak ada tindakan-tindakan Tuhan. Semakin kuat malah muncul sebagai ancaman. Saudara, kita lihat untuk sekarang ini, saudara ya. Ini kan semua kaitannya dengan rumah Tuhan. Perak di rumah Tuhan. Perak itu adalah ketebusan. Arti dari perak itu adalah ketebusan. Saudara, kita ini rumah Tuhan. Tubuh kita ini rumah Tuhan. Kenapa kita berkata bahwa tubuh kita ini rumah Tuhan? Karena kita mengalami ketebusan. Ketebusan oleh darah Kristus. Sehingga tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Seperti Hizkia, dia mengambil perak dari rumah Tuhan, lalu dikasih ke Asyur. Sama keadaannya kita ini, saudara. Seharusnya perbuatan kita, tutur kata kita, semuanya untuk Yesus, semuanya tentang Yesus. Tapi kadang-kadang kita mengambil buat diri kita sendiri, mengambil buat kepentingan keluarga, mengambil buat kepentingan kita lah. Itu seperti kita mencuri. Saudara ya. Ya. Dalam hal apa? Rumah Tuhan itu juga kaitan ibadah. Dan itu hak Tuhan. Kalau hari ibadah itu hak Tuhan. Jangan dicuri, jangan diambil. Tapi kita ambil buat pekerjaan kita. Kita udah kerja 6 hari loh. Karena hari Minggu adalah hari
banyak orang libur dan kita bisa saling cari koneksi gitu ya. Bahkan kita ke gereja nih, bukan untuk ke gereja dengan sungguh-sungguh menyiapkan diri dan lain sebagainya, tapi mulai berpikir siapa ya yang bisa saya datangi, dekati ya, kita ngelobi ya. Pertemuan-pertemuan bahkan janji-janji ada di gereja loh saudara. Janji bisnis, tentang pekerjaan, tentang ini dan itu. Ini namanya ngambil milik Tuhan. Saudara ya, 1 Korintus 6 ayat 20 kan sudah dibilang begini saudara. 1 Korintus 6 ayat 20, yuk. 1 Korintus 6 Ayat 20. ayat 20. Sebab kamu telah dibeli Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. harganya telah lunas dibayar, telah ditebus dan lunas dibayar. Terus, Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. nah itu milik Tuhan. Tubuh kita milik Tuhan. Caranya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tapi kemudian kita ambil untuk ego kita, untuk emosi kita, sampai kita kemudian marah-marah yang tanpa alasan. Kita kemudian sakit hati. Kemudian kehidupan kita yang tubuh ini untuk memuliakan Tuhan, dari mulut yang harusnya memuji Tuhan, nyanyi-nyanyi lagu-lagu dunia. Dari telinga yang harusnya mendengar firman Tuhan, suka dengar gosip lah. Dan dari segala aktivitas kita yang harusnya kita datang beribadah atau berdoa atau membaca firman, ini digunakan untuk hal-hal yang lain. Untuk memuaskan hawa nafsu daging kah? Untuk kepentingan kita kah? Nah, itu poin pertama, saudara. Ini kesalahan kita. Mengambil, seperti Hizkia mengambil. Makanya masalah bukan semakin mereda, semakin terus kuat. Dan Hizkia ngalami ini. Emas yang sebenarnya di pintu-pintu itu kemudian dikerat lagi oleh Hizkia, dikasih ke Asyur. Emas ini bicara mengenai apa? 1 Petrus 1 ayat 7. Kita lihat ini yang sederhana saja, saudara ya. Emas itu bicara mengenai apa? 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas itu yang jauh fana, lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Iman ya. Terus yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. iya, harusnya itu saudara, iman kita ini diperuntukkan percaya kepada Tuhan. Dan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan ini begini, kamu belum melihat dia, bukan? Tapi kamu percaya. Nah itu percaya. Waktu Thomas bilang gini, kalau aku tidak membuktikan tentang dia yang bangkit, di mana aku mencucukkan jariku di lubang bekas paku, jariku di lubang bekas paku di tangan dan di kaki, dan tanganku di lubang bekas tombak di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya, kata Thomas. Tuhan datang kepada Thomas. Lalu Thomas bilang, oh Tuhan, ampuni saya, aku mau percaya kepadamu. Tuhan bilang, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya itu beda dengan yang dilihat. Malah itu betul-betul kontradiksi. Kalau kita percaya, maka kita tidak mengandalkan apa yang dilihat. Tapi kalau kita mengandalkan dan terpengaruh dengan apa yang dilihat, percaya menjadi turun. Hizkia buktinya. Dia melihat tentara besar. Awalnya dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi dia kemenangan. Dia sampai berontak sama Asyur. Tapi pada saat Asyur mengirim tentara besar, dia takut. Dia dipengaruhi apa yang dilihat. Percayanya menurun. Lakukan tindakan-tindakan bodoh. Jadinya, saudara. Apalagi yang merupakan milik Tuhan. Jadi ini yang ini khususnya percaya dulu ya. Kita lihat percaya, bagaimana percaya itu akhirnya dikurangkan. Karena dipengaruhi oleh apa yang dilihat. Percayanya menjadi lemah. Ya, percayanya malah dijual.
Imannya dijual demi si dia kah, demi harta kah. Akhirnya tinggalkan Tuhan, pindah kepercayaan. Apalagi yang jadi milik Tuhan. Yang kemudian Hizkia ini sebenarnya punya Tuhan, dikasih sama Asyur. Itu perpuluhan. Persembahan nasar, persembahan khusus. Tadi saya bilang, apakah di sana kurang, masih ada, apakah di sana nggak ada emas begitu ya? Saya rasa nggak mungkin lah. 30 talenta emas. Atau kasih aja orang-orang yang dari panitra segala macam, ayo kita kumpulin, kita riungkan lah. Tapi nggak tahu, Tuhan aja yang disalahkan, Tuhan aja yang dikorbankan. Ada apa-apa, nggak ibadah, itu namanya mengorbankan Tuhan. Ini kan mengorbankan rumah Tuhan, mengorbankan Tuhan, mengorbankan milik Tuhan. Rumah Tuhan itu milik Tuhan, saudara. Saudara tahu kalau kita pelit buat Tuhan, ada masalah yang kita korbankan perpuluhan. Ada masalah yang kita korbankan korban nasar. Korban khusus, udahlah dipakai dulu lah, dipakai dulu. Nah, ini semakin masalah. Memunculkan masalah baru. Memunculkan masalah yang semakin berat. Sekalipun sudah firman datang, tapi rasanya lep tuh firman. Nggak ada bukti. Nah, saudara ya. Makanya saudara kadang-kadang kalau kita semua korbankan buat Tuhan, ini banyak duit saudara ya. Tapi hal-hal itu dikorbankannya Tuhan dulu. Yang buat Tuhan dikorbankan kepada yang lain-lain. Nanti uang kita malah habis untuk hal-hal yang tak terduga. Tiba-tiba sakit, wah habis-habisan lah. Coba sebelum kamu habis-habisan buat Tuhan, nanti Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Tuhan tolong semua. Saudara, kalau dari sudut pandang Asyur, sudut pandang dunia, dia berkata begini, kamu tuh Israel, karena sudut pandang Asyur ini, orang kafir, orang dunia, itu apa yang dilihat? Kamu yang dipengaruhi apa yang dilihat? Contohnya tentara besar, ilah-ilahnya dipajang, saudara ya. Mana ada ilah yang kuat sama aku, kata Asyur. Lihatlah, disebutkan tuh bangsa-bangsa yang telah dikalahkan. Kamu berharap sama Mesir. Dianggapnya begitu. Kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja 18 itu ungkapan-ungkapan dari juru minuman. Juru minuman agung. Ini dia menyatakan perkataan Sanherib. Mana coba ilah-ilah mana yang bertahan sama aku? Ya karena dunia itu pengaruhnya sama apa yang dilihat. Ilah itu kan dilihat tadi. Lalu yang paling bahaya ini saudara ya. Yang paling bahaya ini Raja Asyur nih ya. Dia mengatasnamakan Tuhan loh. Yuk dibaca yuk. Nih khususnya ini ya. Kalau yang tadi dia ungkapin mengenai ilah. Coba lihat mana ilah yang bisa melawan aku. Oh aku hebat nih. Kira-kira begitulah. Lalu itu ilah-ilah yang kamu sudah hancurkan gak bisa nolong lah. Karena Allah yang sudah dihancurkan sama Hizkia, bukit-bukit pengorbanan, Nehustan itu. Mana yang dihancurkan itu? Allahmu tuh yang dihancurkan itu. Udah dihancurkan mana bisa nolong? Nah, kira-kira begitu, saudara. Jadi intinya dibesar-besarkanlah penampilan. Dibesar-besarkanlah, ini kalau dunia ya, kekuatannya. Dibesar-besarkanlah kekayaannya, kemewahannya, kehebatannya, kedahsyatannya. Wah, dibesar-besarkanlah begitu kan? Allah tidak pernah menunjukkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dilihat. Jangan dipengaruhi dengan apa yang dilihat. Tapi Hizkia akhirnya terpengaruh. Nah, ini yang paling bahaya lagi, mengatasnamakan Tuhan loh. 2 Raja-Raja 18 ayat 25. Yuk dibaca. Raja-Raja 18 ayat 25. 18. Raja-Raja 18 ayat yang ke 25. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan? Loh, iya. Terus Aku maju melawan tempat ini. itu mengatakan atas nama Tuhan. Adakah di luar kehendak Tuhan?
Aku maju melawan tempat ini terus. untuk memusnahkannya. Perhatikan nih. Tuhan telah berfirman kepada Konteks Tuhan di sini adalah Jehovahnya Israel. Tuhan Israel telah berfirman kepadaku, yuk. majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Wah, saudara ya. Kalau sebelum-sebelumnya Raja Sanherib dengan disampaikan oleh juru minuman agung dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan bahasa Israel, karena jago bahasa, saudara ya. Itu berani mengucapkan kata-kata, saudara. Dan berkaitan dengan ilah-ilah. Kemudian memakai nama Tuhan nih, saudara ya. Wah, kalau kita nih udah pakai nama Tuhan bagaimana ya? Kadang-kadang bingung, saudara ya. Dia pakai nama Tuhan, kita pakai nama Tuhan gitu. Sudahlah, semaunya sendirilah. Bagaimana Anda aja lah. Oh, ini pakai nama Tuhan nih, saudara. Adakah di luar kehendak Tuhan aku melawan tempat ini? Malah Tuhan berfirman, maju, serang, musnahkan tempat itu. Lalu kemudian ujungnya mah begini, saudara. Mau menghasut rakyat sebenarnya supaya berontak. Kan Hizkia berontak sama Asyur. Mau dibalikan gitu keadaannya supaya rakyat berontak. Kita baca 2 Raja 18 ayat 30-31. Nanti kita lompatnya ya 30-31, 32. Yuk 32 sampai 32. Raja 18 ayat 30. ayat Yuk. 30. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Itu Raja jadi bingung Asyur. tuh. Tuhan berfirman, ayo serang kota ini. Itu menurut Asyur. Jangan Hizkia mengajak kamu berharap Tuhan. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap Tuhan. Waduh, ini rakyat jadi bingung. Bisa kacau, saudara, bingung nih. Ini Tuhan suruh katanya berfirman menyerang kita. Lalu Hizkia bilang, ayo harap sama Tuhan. Makanya dikatakan jangan berharap. Jangan Hizkia mengajak kamu berharap sama Tuhan. Terus Janganlah dengarkan Hizkia. jangan dengarkan Hizkia. Waduh, mulai diprovokasi, saudara ya. Terus Sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, iya. dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, Wah, dikasih iming-iming lagi. Wah, saudara ya, 32. serta minum dari sumurnya. Iya, terus. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Iya, terus Apakah bagaimana? pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Terus Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Terus Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Iya, Sehingga saudara. Tuhan Waduh. sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Terus Tetapi rakyat itu berdiam diri dan Nah. tidak menjawab. untungnya rakyat tidak terprovokasi. Rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab. Terus Sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, janganlah kamu menjawab dia. wow, luar biasa. Ini rakyat ini justru jadi luar biasa. Ini pengaruh Hizkia. Dia berhasil di sini. Dan rakyat tidak mau menjawab. Ini diprovokasi loh rakyat. Tahu kalau Indonesia diprovokasi kayak gini gimana ya? Wah, ini udah diserang. Waduh. Zaman-zaman dulu ada pengkhianat-pengkhianat negara, saudara. Ini sekarang aja ya, kadang-kadang diprovokasi tentang pemerintah. Wah, ini pemerintah ini dan sebagainya lah yang disebut kadrun-kadrun gitu, saudara ya. Zaman-zaman kampanye, nanti mau kampanye lagi 2024 nih. Kita mesti berdoa, saudara. Jangan terprovokasi, jangan terpecah belah. Khususnya kita nih umat Tuhan. Ini rakyat ini, saudara ya, sepakat dengan rajanya. Ih, luar biasa loh. Luar biasa.
Kita yang dahulu telah berdoa supaya presiden yang sekarang yang sudah kita pilih ini menjadi presiden dan akhirnya berhasil kita doakan. Ya kita harus sama seperti rakyat Hizkia ini. Oh kita sudah doakan dan dia berhasil jadi presiden, lalu kebijakannya kita ikuti, saudara. Kalau kebijakannya tidak melanggar firman, ya kita ikuti, saudara. Jangan kemudian berontak, entah berontak kecil, entah berontak besar, entah ngomongin presiden. Ayat berkata, hati-hati kalau kamu ngomongin raja. Bersalah sama Tuhan. Apalagi ini presiden sudah kita pilih dan sudah luar biasa, saudara, bekerja dengan luar biasa. Makanya, saudara ya, kita harus sepakat dengan pemerintah kita, khususnya presiden. Apa-apa yang disampaikan. Sebab kalau tidak sepakat rakyat, tidak datang pertolongan Tuhan, saudara. Kacau tuh negara. Tapi puji Tuhan, rakyat itu diam. Karena itu perintah raja. Luar biasa, tidak terprovokasi. Ini keberhasilan. Ini keuntungan. Yang kemudian Hizkia bawa semua itu di hadapan Tuhan. Dia curhat. Sedangkan Tuhan hanya suara. Tapi Hizkia bentangkan surat. Kita baca ya. Ini luar biasa ya. Kalau saya lihat-lihat, kalau saya renungkan nih ya, Hizkia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Jadi seperti Hizkia ini curhat dengan segala hal. Kita baca 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. Ya, saudara ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, Ya. lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di Ya. hadapan Tuhan. Ini yang pertama kan lisan, saudara. Lalu ada firman Tuhan, tapi lep. Firman Tuhan dari Yesaya tentang pertolongan Tuhan sebenarnya, tapi lep tuh hilang. Meningkat menjadi ancaman surat. Kalau saudara baca terus itu meningkat. Kalau tadi pasal 18 itu lisan. Kemudian di ayat 1-nya Hizkia akan datang sama Tuhan. Yesaya kemudian menjawab, itu raja nanti mati di negerinya sendiri. Nggak terjadi tuh. Malah surat datang, surat ancaman. Ya kayak zaman sekarang ini saudara ya. Kadang-kadang di medsos, wah lisan, kami akan laporkan karena itu pemfitnahan, pencemaran nama baik, wah, lisan, saudara ya. Wah, medsos lawan medsos lagi, wah seru nih. Sampai kemudian karena tidak digubris, tidak direspon, datanglah surat. Karena ngelapor ke polisi, datang surat panggilan dari polisi. Waduh itu serius sudah. Nah, saudara ya. Nah ini nih, jadi ancaman lisan menjadi tertulis, menjadi sah begitu ya. Nah, demi mendengar itu, demi menerima surat itu, maka dia baca, Hizkia baca. Setelah baca dia datang ke rumah Tuhan, dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dia curhat sama Tuhan. Ini loh Tuhan, ini masalah yang kuhadapi. Dan Hizkia berdoa. Yuk, Ayat 15. Ayat yang ke-15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan, ya Allah, Tuhan Allah Israel, yang bertakhta di atas kerudim, ya. hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Dalam doanya dia menguatkan juga hatinya, dia bangun imannya. Hanya Engkau sendiri yang bertakhta. Ini sudah terpengaruh sebenarnya. Kayak puji Tuhan, ini yang menjadi ya kemampuan Hizkia jadi kuat lagi, ya rakyat itu tidak terpecah belah. Makanya waktu dia berdoa, hanya Engkaulah sendiri Allah segala kerajaan di bumi. Wah, dia mengingat lagi, dia percaya lagi, dia bangun percaya lagi. Teruskan. Engkaulah yang menjadikan langit dan Engkau bumi. yang menjadikan langit dan bumi. Terus. Sedangkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, Ya. bukalah matamu ya Tuhan. Buka matamu ya Tuhan. Dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Perhatikan. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, Ya. dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Terus. Sebab mereka bukan Hizkia kembali terbangun lagi. Dia berkata, memang
Raja Asyur telah mengalahkan negeri-negeri, dan Allah-Allah negeri-negeri yang dikalahkan dibakar dengan api oleh Raja Asyur. Tapi engkau bukanlah Allah seperti mereka. Mereka bukanlah Allah sepertimu, Tuhan. Ya. Hanya buatan tangan manusia. Hizkia kembali lagi dibangun. Mereka itu cuma buatan tangan manusia terus. Dan batu. Kayu, batu terus. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Iya, terus. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Iya, dia sampaikan curhatnya kepada Tuhan. Dia bentangkan surat itu kepada Tuhan. Segala isinya dibentangkan di hadapan Tuhan. Tuhan, lihatlah ini. Baca ini surat ancaman. Aku gak bisa buat apa-apa. Aku percaya kepadamu. Kalau memang ilah-ilah itu dihancurkan oleh Asyur, mereka bukan ilah, mereka bukan Allah. Aku percaya kepada Engkau Allah yang mempunyai kerajaan di bumi. Wah, dia bangkit lagi percayanya. Ini pernyataan Hizkia. Dan ini hasilnya. Karena memang dia tadinya tidak percaya, lalu mengorbankan apa yang punya Tuhan sih. 2 kali sih. Makanya Tuhan minta jangan sekali aja. Kamu datang sama aku sekali belum cukup. Yang kedua, 2 kali datang. Baru. Karena kesalahannya 2 tadi. Dia tidak percaya, terpengaruh dengan apa yang dilihat. Demi itu dia korbankan. Peraknya rumah Tuhan. Emasnya dikerat dari rumah Tuhan, pintu-pintu rumah Tuhan. Makanya mesti 2 kali juga, saudara ya. Datang pertama nggak beres, datang pertama belum dibereskan sama Tuhan, biarpun firman disampaikan, datang kedua baru. Firman yang kedua, Yesaya sebut ini, ayat 20, perhatikan. Ayat yang ke-20, Ya. lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Ya. apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Ya. Raja Asyur, Ya. telah ku dengar. Ya, kalau seterusnya dibaca itu banyak kiasan-kiasan, saudara. Langsung saja pada intinya 32 kiasan Putri Siona, kiasan ini dan lain sebagainya, itu kiasan tuh untuk menunjukkan. Ya, itu luar biasa, itu seni Tuhan yang luar biasa dalam menyampaikan firman-Nya, kiasan-kiasan, saudara. Lalu ada artinya. Udah, ini kita langsung baca pada artinya saja. Yuk. Ayat yang ke-32. Ya. Sebab itu beginilah firman Beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ya. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ya. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Perhatikan. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Sebetulnya mirip-mirip dengan yang pertama. Dia nanti akan pulang. Di situ dia nanti mati. Terus. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Terus. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Iya, saudara. Lalu kemudian realitanya ini langsung direspon sama Tuhan. Setelah Hizkia menyampaikan firman, langsung direspon. Ayat 35 sampai 37. Maka pada malam itu, haleluya, keluarlah malaikat Tuhan. enggak minggu kemudian, malam itu malaikat Tuhan keluar. Ya. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Kecil Asyur. banget buat Tuhan ngalahkan semua itu. Bayangkan ya, ini yang ditakuti oleh Hizkia. Jumlah tentara 185.000 orang. Tapi dalam semalam saja habis semua. Kalau dibaca di sini mah cuma malaikat Tuhan, bukan malaikat Tuhan, saudara. Saya tidak tahu ada berapa banyak tuh malaikat Tuhan yang kumpul, yang turun. Tapi yang pasti kecil banget begitu. Babat semua habis, 185.000 orang mati semua. Terus. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Terus. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Nineve. Terus. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allah. Nama Allahnya Nisrok. Waduh. Terus. Maka Adrak Melek
dan Zarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Terus. Kemudian Asar Hadon anaknya menjadi raja menggantikan. Iya. Firman pertama memang berlaku. Firman kedua juga ada ungkapan mengenai Sanherib, Raja Asyur. Cuman karena kesalahannya tadi ada dua. Yang satu dipengaruhi lagi apa yang dilihat dan kemudian bertindak bodoh. Semua hal-hal yang dari rumah Tuhan dikorbankan buat, jadi itu yang dikorbankan, bukan hidupnya, bukan ya yang korban gitu. Ini mah rumah Tuhan yang jadi korban. Peraknya diambil, milik Tuhannya dikasih ke orang dan lain sebagainya, buat nutupi masalah, buat nutupi utang kah, segala macam. Malah hal-hal yang milik Tuhan malah dikasih ke situ. Makanya mesti 2 kali. Sekali firman Tuhan jelas tetap berlaku sebenarnya, cuman perlu dibuat sampai 2 kali. Karena dari masalah yang pertama lisan jadi ancaman tersurat. Disitulah Hizkia kembali percaya kepada Tuhan. Disitulah datangnya pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhannya gampang saja. Tuhan kirim malaikat. Pelayanan malaikat yang sudah Tuhan sediakan buat anak-anaknya menjadi real. Masalah selesai. 100% pertolongan Tuhan berlaku. Nah ini saudara ya. Jadi mari, ya ini adalah satu keadaan yang kemudian Hizkia dalam kehidupan kerohaniannya gagal lah. Ya tidak semua kita yang bisa bertahan kadang-kadang mencapai iman yang sempurna. Diakui Tuhan juga kadang-kadang melihat anak-anakku ini, ya kadang-kadang penuh dengan maklum Bapak kita. Tapi ya ayo kembali lagi sama Tuhan. Ayo percaya lagi sama Tuhan. Ayo kuat lagi sama Tuhan. Puji Tuhan, rakyat itu kalau dalam keluarga kecil adalah istri, anak-anak, saudara. Dalam satu keluarga itu kan seperti kerajaan. Jangan terprovokasi. Semua sepakat. Ada musbah lagi yang dinaikkan. Itu terjadi kemenangan, saudara. Puji nama Tuhan. Makanya peran penting itu sebagai kepala rumah tangga. Kalau dia masih sebagai kepala rumah tangga adalah suami. Kalau dia janda ya ibunya sebagai kepala rumah tangga. Itu harus kuat imannya. Terus harus mempengaruhi anak-anak jadi tetap di dalam Kristus. Kalaupun kita ada kelemahan, bayangkan loh, anak-anak sepakat kita tetap percaya sama Tuhan, itu jadi kekuatan, saudara. Itu harus terus diajari tiap-tiap hari. Supaya mempengaruhi anak-anak. Supaya tetap bersatu. Tidak terpecah belah. Saling mengasihi, saling menyayangi. Sama gereja juga gitu. Jangan terpecah belah. Kalau masalah ada di hadapan kita. Ini masalah gereja, ini masalah kalayak ramai, saudara. Kalayak banyak. Kalau kita satu, pasti ada kemenangan. Amen. Pasti ada kemenangan. Amin, saudara. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, sungguh bersyukur kami kepadamu. Hari ini kami mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Kami akui kadang-kadang kami terpengaruh dengan apa yang kami lihat. Karena ada masalah besar di hadapan mata kami. Besar banget. Kadang-kadang iman kami menjadi luntur dan terpengaruh. Sehingga iman kami menjadi merosot. Hizkia pun sampai 2 kali Tuhan menyampaikan firman. 2 kali diminta dia datang ke hadirat Tuhan. Tidak hanya sekali saja. Karena ada kesalahan. Karena dia mudah terpengaruh. Akhirnya mudah dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Yang harusnya dia terus pertahankan percayanya kepada Tuhan. Sekalipun tidak kelihatan, tapi kami percaya. Tapi sebagai manusia, ya kadang-kadang kami ada kelemahan. Tapi disayangkannya apa yang punya Tuhan dikorbankan. Apa yang punya Tuhan dipakai untuk menutupi masalah, untuk menutupi ini dan itu. Itu kesalahan besar. Itu sebabnya kalau Hizkia merendahkan diri dan curhat sama Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab,
Kami percaya juga Tuhan akan menjawab kami. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan-kesalahan yang kami buat. Ampuni apa-apa yang sebenarnya milik Tuhan, kami ambil dan kami pakai buat kepentingan-kepentingan lain. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kau berkati keluarga yang menyediakan tempat ibadah. Kau berkati keluarga yang menyediakan pastori. Berkati semua jemaat Tuhan, khususnya yang ikut live streaming. Berkati di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Mari kita berdiri dan angkat dua tangan kita. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah anugerah, kasih sayang, cinta dari Bapa yang selalu mencintaimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus menjadi milikmu saudara-saudara. Serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.